Silakan. Saatnya berkomentar, silakan. Semuanya satu. Aktornya dia juga satu orang. Ya, selamat datang di Sinekrip. Nah, kan gitu kan? Sinekrim anjir. Kan Halo semuanya, selamat datang di Celoteh Ruang Tamu. Kali ini kita akan membahas film dari teman-teman kita Lombok Timur. Judulnya tuh Seher, guys. Seher yang diproduksi oleh Rentenes. Bagaimana? Ya, karena nih, mulai serius dah nih. Oke. Dan ya kenapa saya selalu menunda-nunda menonton film ini? Karena pertama, obrolan di grup banyak. Nah, background yang pembuat filmnya sudah di spill nih. Oh, YouTuber buat film. YouTuber tidak ada background film. YouTuber buat film, kan pengelola YouTube banyak, YouTube-nya segala macam. Nah, di sana mulai berpikir, oh oke, berarti standar yang kita gunakan tentunya standar Itu. orang membuat konten di YouTube, berarti kan, gitu. Jadi kalau dari saya pribadi tidak ngasih ekspektasi apa-apa, gitu. Apalagi saya juga kan kalau nonton horor cuma nonton filmnya Joko Anwar. Selain itu nggak nonton. Karena memang nggak terlalu favorit untuk nonton film horor. Nah, judulnya saja sudah SEO sekali. Search Engine Optimization kan. Film horor Indonesia terbaru 2025. Gitu. Film horor Indonesia terbaru 2005. Dan memang sudah karakteristiknya sudah termasuk film panjang dan diupload di YouTube. Nah, nontonlah kita. Tentunya yang paling pertama kali menarik apa namanya? Menarik perhatian adalah tentunya hal-hal teknis ya. Hal-hal teknis dari produksian film, gitu, hal-hal teknis yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena bisa saja masih diantisipasi harusnya ya. Ini mungkin atas dasar entah keterbatasan alat. Kalau keterbatasan alat sebenarnya nggak perlu jadi alasannya. Mungkin apa ya kita bilang ya, pokoknya masih banyak yang harus diperbaiki lah kalau dari segi teknis gitu. Gambar yang jomplang, Ya, tiba-tiba kemudian apa? itu warna tadi, warna, dan beberapa memang suara yang Bung sendiri bilang nggak balance lah, apa segala terlalu macam. kecil, tiba-tiba terlalu keras. Ya, gitu. Ya, hal-hal teknis itu memang sangat masih harus banyak perbaikan lah. Kalau hal teknis, non teknis, semiotik, jalan ceritaannya itu masih sebenarnya bisa lebih digali lagi. Bisa lebih banyak lagi. Bisa, betul. Soal pembangunan karakter, pembangunan latar belakang supaya dia lebih jelas gitu. Mungkin banyak yang terhibur karena plot twistnya mungkin ya. Ya. Dan relate-nya mungkin sama Iya. Dan kedekatan Ya. emosional. mungkin karena menggunakan bahasa sastra segala macam itu, Ada dulu kalau ya. hal viral nih di luar kendali lah, Ya. gitu kan. Karena kan banyak beberapa film layar lebar juga, film bioskop yang memang view-nya tinggi tuh, tapi memang banyak kritiknya. Nah, itu kan bisa terjadi juga, dan rata-rata juga memang film-film yang ini film-film horor segala macem gitu, sama kayak misalnya KKN dulu di Desa Mentari kan gitu, segala macem. Terus apa lagi, dan ini mungkin salah satu marketing juga kan, jadi maksudnya momennya pas juga dia keluar film ini, jadi entah ngebum gitu kan, film Sasak segala macem, semua ngangkat
main-main media segala macem kan, Ya, ya. gitu. Sedangkan kita lihat juga nggak begitu banyak nih yang mengkritisi secara langsung, maksudnya di sosmed. Pernah Ya. nggak lihat beberapa hari ini belum ada ya? Masih Sejauh ini membangun. Masih ya gitu. Dan karena entah, kalau kita ngomongin mengapresiasi film lokal, Sangat. kita apresiasi Ya, karena kita nonton. ya kita nonton. Kita nonton gitu, dan kita mencermati filmnya gitu. Itu cara kita mengapresiasi. Mana itu? Di mana? Di jalan. Oh. Oh ya, tunggu dah di BTN. Ntar Wawan dia mau nganter ke mobil. Ah iya dah. Terus dia minta tolong diantar pulang. Bisakah? Suruhnya orang. Ya, ke studio ya. Ya. Ada Bung juga ini. Ya, tunggu di rumah dah. Ya. Apa sih? Nah, sampai mana saya tadi? Sampai Apresiasi. Apresiasi itu. Lagi-lagi kalau kita ngomongin film ya, film. Sudah bisa dikatakan film atau tidak? Masih banyak pengaruh ini sih. Banyak pengaruh. Apa? Kalau menurut saya ya, masih banyak pengaruh dari teori-teori sinematografi yang berkeliaran di YouTube. Contohnya. Gitu. Entah mungkin montas tak jelas. Oh, ya. Montas pun sebenarnya, montas ini adalah salah satu hal yang paling tricky sebenarnya. Montes itu. Montas itu kayak potongan-potongan rangkaian cerita gitu, tapi singkat. Nah, itu mungkin ya banyak hal yang perlu ditata lah. Sebenarnya gitu. Dan ya, Karena itu mungkin harus pembagian tugas kan. nah, Kan saya lihat tadi banyak yang satu peran, Satu. satu nama itu berbagai peran gitu. Mungkin dia lebih merekrut kayak berbagi-bagi peran supaya fokus. Jadi satu sini kan. lagi ya. Dari segi cerita nih belum. Oke, dari segi cerita. Ini tadi umum-umum aja ya kita bahasnya. Oke, banyak kekurangan-kekurangan dari segi cerita. Pertama, karakter building yang masih sangat kurang. Kita belum tahu informasi masih banyak tentang latar belakang baik dari pacar, baik dari karakter utamanya juga, gitu kan. Berarti tadi yang scene terakhir itu ketemu sama bapaknya ceritanya itu. Nah itu juga kan Nah, itu no nggak jelas idea kan. Atau siapa? Sesuai nggak apa itu Yang kalau tadi, menurutku yang sesuai pakai putih apa sudut pandang kita sebenarnya. Ya, Kalau oke. itu, Itu yang siapa di sana itu kan. Dan banyak juga ya entah kenapa pace-nya rada cepat aja gitu. Pada akhirnya ada pace yang benar-benar cepat, ada yang Yang pace lama. terlalu lama. Ya. Ya makanya saya bilang saya capek. Ada Karena yang harus menyesuaikan. terlalu cepat, ada yang terlalu lama, sehingga ada nih yang akhirnya membuat kita shifting apa sih, perubahan fokus kita gitu. Kayak misalnya di awal-awal ini mau film horor atau film action. Nah, misalnya banyak nih pertanyaan-pertanyaan kayak misalnya bangunan itu apa sih, bangunan itu? Kenapa di situ aja kejadian-kejadian core-nya? Ya. Gitu. Kayak kelahi di sana, kemudian ini di sana gitu. Terus tiba-tiba juga ibunya. Ya, plot twist paling Tiba-tiba ibunya paling gitu. boom gitu. Ibu-ibunya ternyata. Terus kenapa apa namanya,
kita nggak bisa mencapai perasaan yang sama dengan karakter utamanya. Gitu. Oke, kita sekedar tahu nih, oke dia galau, oke dia ini, tapi Kita nggak- sebagai penonton Iya. kurang mendalami. Iya, kita nggak bisa masuk ke karakternya dia, kita nggak bisa masuk ke apa yang dia rasakan Iya. gitu loh. Ya ternyata gitu. Bingung kan? Itu bingung gitu, bingung. Kemudian entah dari mana datangnya, ya udah mati aja. Nah, itu yang menurut saya, waduh, gitu kan? Sebenarnya ini kan kalau sudah terjadi tujuannya karakter utama itu kan sebenarnya ada pembentukannya tuh. Itu, oke dia sakit hati, oke dia gagal dalam percintaan, atau gimana. Karena ini pendekatannya horor, tapi tiba-tiba mati, alasan matinya itu kita nggak lihat di belakangnya gitu loh. Kalau misalnya kayak alasan-alasan klise untuk drama bisa jadi kita putar-putar lah, maksudnya dengan pengenalan, dengan cerita-cerita sebelumnya sebelum dia menyatakan dirinya aku harus bunuh dia nih gitu. Padahal kita tahu di awal itu dia sangat menentang apa sih Seher itu. Kamu kok meragukan saya, keimanan saya, bla 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 bla. Tapi kok sampai dia berpikir, kurang banyak Nah. alasannya gitu. ya reasonnya gitu loh Dia di balik berubah pikiran makanya gitu. karakter bullyingnya itu kembali lagi ke sana, ke arah sana penceritaannya itu. Kenapa bisa shifting ke sana gitu? Itu yang belum jelas sebenarnya. Ya, makanya saya bilang kita nggak bisa kebawa jadinya sama karakternya. Gitu. Yang dia inginkan itu kita juga nggak berusaha dapatkan. Kan biasanya misalnya karakter anggaplah kalau di film horor biasanya mereka pengen escape dari sana atau pengen tujuannya selesai di film horor itu ya. Tujuannya kan sesimpel itu, cuman kemasannya ya udah horor. Ini kita kayak nggak tahu, dia pengennya dia berubah balik cinta gitu, tapi tiba-tiba mati gitu. Kenapa gitu? Oke, mungkin pembelaannya nanti di ibunya juga pernah bunuh orang, tapi mana? Kita dapat informasi relate-nya itu dari mana? Dari ibu yang utang. Dari pekerjaannya dia, itu dari mana? Gitu kan. Itu di penceritaan kayak gitu. Jadi ada batas kita jadinya sama ini karakternya itu. Kita nggak bisa masuk ke tujuannya. Makin pusing lagi, makin lelah lagi nontonnya. Memang banyak pendekatan yang digunakan ya oleh beberapa film horor itu seperti ini, kayak tensinya tinggi segala macam gitu kan. Kayak misalnya anggaplah di filmnya Joko Anwar yang Siksa Kubur. Itu kan parah banget tuh. Parah banget. Soundnya, tensinya itu dibuat kita itu kayak stres banget tuh. Cuman stresnya itu ya cuma dari suara gitu, nggak menghilangkan informasi. Kita nggak kaget kenapa tiba-tiba gini. Walaupun memang beberapa film horor itu yang memanfaatkan jump scare gitu. Nah, tapi kok tiba-tiba ini. Jadi banyak pertanyaan nih, misalnya jinnya ini siapa ini, backgroundnya itu bagaimana, kayak gitu. Gedung ini juga lagi gedung ini gimana gitu. Untuk film 1-2 jam, hampir 2 jam sih cukup melelahkan menontonnya. Tersampaikan, saya cuma tidak bisa deskripsi. Sini tuh dipaksa kita mikir, harus tahu. Ini. Kita fokus satu scene, tiba-tiba pindah. Makanya Ngulang lagi. itu maksudnya apa kaitannya sama sini? Sebelumnya Ya seperti itulah. Apalagi pertanyaannya bos? Sudah ada. Menurut bos bagaimana menurut bos? Ya bos. Bos mulai. Sudah dijelaskan semua tuh. perempuan mana lagi yang menyakitimu kawan? Sudah ada bos.
Nama aku cukur mulai. Ya gitulah ya. Belum seher, apa lagi? Apa yang perlu kita bahas lagi menurutmu? Ya saya pengen sih ketemu mungkin Itu mungkin karena terlalu banyak peran peran segala macam ya. Sebenarnya berperan ini jadi satu. film kalau yang saya lihat gitu, dia tuh mencoba untuk memaksimalkan semua yang ada, memaksimalkan segala keterbatasan, dan akhirnya jadilah film gitu. Karena beliau apa namanya memaksimalkan seperti itu, jadi apapun tantangannya dia mbak, yang penting jadi ini film gitu. Menurut saya sih. Ya. Pantas satu orang tadi berperan di banyak tempat. Ya jadi mungkin banyak job desk yang harusnya ini apa namanya nggak bisa yang satu nih gitu. Cuman dari sekitar dia pengen membuktiin nih kalau kita tuh bisa buat walaupun dengan segala macam keterbatasan gitu. Ya baca sih seperti itu ya. Jadi ya dengan orang-orang seperti itu ya sangat harus kita apresiasi lah gitu. Karena tidak ada macam kalau misalkan duitnya banyak, kalau ada satu film yang pernah kita tonton gitu kan, komersil didanai oleh pemerintah, tes kru banyak tes, cuman hasilnya mzong aja wajar. Yang kita pernah nonton di sana yang paling celak-celak itu aja wajar, kita celak-celak itu apa ya, yang di taman itu ya danaan jelas segala macem. Ini kan orang-orangnya gitu, apalagi iya kan, apalagi ini dia berusaha segala macam, sangat-sangat wajar. Pasti beliau juga orang-orang filmnya yang ngupload itu pasti sangat di ini kan, dia pasti siap dengar kritik dan dia siap untuk mendengar kritikan dari siapapun itu. Karena kan disounding sekali tuh yang saya lihat dan saya dengar tuh, kita tuh nggak ada background film sama sekali. Itu disounding banget itu di media sosial tuh. Oh gitu. Ya itu disounding. Kita tuh usaha sendiri segala macam, dan itu yang benar-benar dilihat sama orang-orang kayak oh keren nih, apalagi dia bisa buat film, dia bukan siapa-siapa gitu kan. Dan mungkin di tentang pengerjaannya mungkin ya karena tidak ada background film, kita tidak tahu. Shortlist mungkin tidak ada, mungkin apa namanya tadi yang gambar-gambar itu storyboard mungkin tidak ada juga, ya kan? Mungkin seada-adanya lah gitu. Yang penting jadi nih film nih gitu, dan tidak apa-apa. Ya. Yang penting ada kemauan sih menurut saya sih itu. Ada kemauan dan ya jadi, dan bagus lah teamworknya gitu. Walaupun dengan rentang waktu yang lama, yang penting harus menjadi film nih, kenapa? Apalagi mungkin 2 tahun dia bilang ya. Katanya 2 tahun. Jari ini bagus, wah harus diapresiasi. Nggak tahu sih. Banyak yang Dengan segala keterbatasan dan saja sebuah film itu udah sangat luar biasa menurut saya. Dan banyak nih orang-orang yang pandai, misalnya kayak orang yang duduk sini lah, nggak usah sebut namanya kan. Bisa buat film, cuman kesempatannya belum ada gitu kan. Jadi tidak bisa menunjukkan apa-apa kalau dia itu filmmaker gitu loh. Iya kan? Betul atau tidak? momen patah hatinya belum ada. Bukan, sebenarnya kan horor juga tidak ada momen patah hati sebenarnya kan. Cuman kesempatan itu kan tidak bisa Memang dibuktikan. bukan jadinya. tipenya dia. Ya, walaupun bukan tipenya, kita ngomongin soal film loh, kan. Kalau kita bilang kemauan, semua orang pengen sebenarnya kan. Cuman kesempatan saja gitu belum ya kan. Dan sekarang ya waktunya untuk belajar dulu, melihat Pada kesalahan waktu. orang. Ya setidaknya walaupun kita tidak salah, orang yang salah ya kita belajar dari situ toh. Sama kayak patah hati. Macam saya tidak salah, tapi orang yang salah saya bisa belajar dari situ toh. Sudah, besok kalau kita buat cita-cita lagi, buat film lagi sama. Jangan dilakukan hal seperti itu, karena kita boleh tahu, oh ini kalau kita jadi seperti ini pasti dikritik gitu kan. Belajar dari sini, ajak belajar aja sih sebenarnya, dan membangkitkan para suhu filmmaker yang di Lombok nih, banyak kan. Ya. Untuk mari sama-sama loh, ini aja bisa nih, masa kita nggak bisa nih, yang notabene kita nih filmmaker, bisa disebut filmmaker, ada komunitasnya ya kan. Ya. Masa kita nggak bisa buat lebih dari ini, udah ada yang istilahnya kayak ada nih yang dorong gitu. Pemantik. Pemantik gitu. Jadi sangat wajar sih menurut saya tuh. Saya kepikiran itu sih setelah nonton itu kayak Intinya orang ini, kan terjadi nanti di orang ini pasti siap dengar kritik sih. Ya, Itu aja sih. festival film Selangkas lah. Ya kalau kita bilang di Lombok nih ya, kita bilang notabene di Lombok nih, mungkin dia ngambil pasar Lombok dulu kan, biar viral di Lombok gitu kan, baru nasional. Paling berapa sih filmmaker dari 100% warga Lombok? 20% paling. Ya pasti masih bisa kita oke nih dengan 80% warga yang nggak ngerti soal film, cuman kita sajikan yang pasti kita bakal viral nih. Itu yang saya pikirkan semalam. Apalagi kan saya nonton tuh, lihat semuanya kan, mobil bener bagus itu luar biasa segala macam kayak gini. Nah, mungkin orang-orang yang lain mungkin mikir gitu juga kan. Ya. Gimana nih nyatukan antara asap-asap sama hujan. Nah, gitu kan. Nah, Gitu.
di balik cerita yang tiba-tiba kok banyak hantu, kok dia nggak ada takut-takutnya gitu kan. Iya. Kayak mungkin dia leger, cuman mana ekspresinya Ya, gitu loh. banyak yang komen soal ekspresi lah. Iya kan? Banyak yang komen. Cuman pasti kita mikir loh, sang Noah lelah ke bad mood mungkin pemerannya kan. Mungkin di awal-awal bagus mungkin kan, cuman karena tahu lah Panjang. teknis buat kayak gitu kan nggak sedikit tuh, nggak simpel tuh kan. Panjang. Dan kita kan namanya aktor tuh harus jaga mood banget. Oke. Mungkin di awal-awal udah bagus nih, cuman ada yang salah, ulang retake segala macam. Nggak tahu kan kita. Pasti dari segi teknis pasti itulah. Cuman ya yang saya lihat sih sangat patut diapresiasi karena keberaniannya itu sih. Ya. Dan ini Sangat film berani. yang kedua sangat berani, dan ini Iya. film kedua dan Betul. otomatis ya bagus lah, berhasil lah menurut saya. Ketiga untuk movie, short Untuk movie. film panjang bos, untuk film panjang. Kedua untuk film panjang betul. Kedua untuk film panjang dan ini berhasil. Terus juga dari orang-orang yang saya dengar Ini 4 hari yang lalu sudah 1,6 juta. Gokil. Gokil. Itu tahun lalu tuh 800 4 hari 1,6 juta. Ya, 4 hari 1,6 juta. Lagi? Mobil lo bos. Terus terus. Boleh dong. Yo, boy. mau tas lu Angkot. yang piro nih wah gede aja lu Berapa pas sudah ada bos yang bayar tuh. oh ya Oke, Tolong kau sekali saja. itu ya. Yuk, Terus apa lagi ya? tolong mobil lo sekali ini sekali ya. Saya. Tolong minta tolong sekali saja bos, sekali saja. Beresin, nanti kita jemput. Sudah cepat. Kah, pergi ke sana ntar kamu jemput. Sama-sama sudah. Gimana sama-sama? pinjam motor berarti Motor? Ini mau dianu dulu, beresin dulu. Yuk, baris sudah tidak apa-apa. Nanti kita bilang nongkrong ngopi dulu kata di. Ya itu ya teman-teman. Gitu ya. Eh, Maaf nih, sorry bukan menggurui segala macam. Kita juga, saya pribadi nggak ada background film sama sekali. Saya belajar apapun dari beliau-beliau semuanya ini yang bergerak dari film. Dan ya walaupun kita pernah buat film, ya walaupun nggak bagus-bagus amat, Bukan. cuman kita pernah inilah. Ini murni kritik ya. Hah? Enggak, ya ini murni kritik dari pribadi, makanya saya bilang kan Betul. saya bukan ada bukan apa-apa. merasa paling hebat, Bukan merasa segala macam paling karena enggak. beberapa konten saya buat tuh masalah bukan di luar film nih. Kayak contohnya 2 hari lalu tentang IPDN segala macam. Wah, dikritik anjing. Cuman itu yang saya butuhkan sih kalau Ya. saya. Dengan saya, makanya saya bilang kayak gitu, dengan saya melakukan video ini pasti saya tahu ini pasti banyak kritik. Ya. Dan itu tidak apa-apa menurut saya karena pertama informasi yang saya jelaskan itu tidak ada yang salah. Dan pure untuk menjelaskan dan tidak ada merasa sombong segala macam, dan kita juga paham pasti ini banyak niche-nya karena akan banyak komen di sana, human interaction-nya gitu kan. Sama Jadi kayak relate gitu. lah sama film Seher ini kan. Relate. Oke. Karena saya berani mengeluarkan karya yang saya tahu akan banyak yang mengkomentari. Ya. Dengan membuat judul yang film horor Indonesia terbaru aja kan. Jelas sangat Harusnya paham berani, sekali. harus paham betul dan siap untuk membungkam semua kritik-kritik dengan karya selanjutnya. Iya, jelas. Itu ya. Gokil, Enten Tedes Oke. gokil. Enten Tedes, selamat kembali berkarya. Selamat atas Semoga filmnya. ini apa namanya filmnya ini memang menjadi banyak perbincangan di setiap orang gitu, jadi pemantik lah jadinya filmnya. sudah banyak tren-trennya juga di Kemajuan. TikTok, saya lihat. Semoga bisa lebih baik ke depannya. Tren kaburan. Semoga banyak orang yang lebih peduli dengan film Nah, dan tapi- filmmakernya. Tapi terakhir nih, kan kalau saya sih sampai sekarang ya, sampai sekarang nih katanya film yang bagus itu ketika kita penonton nih kalau saling ngomongin gitu kan, udah nonton film ini nggak, udah gimana baru pesannya? Katanya kalau film yang bagus tuh pesannya tersampaikan kepada penonton dan persepsinya itu sama. Kalau saya bakal nih, apa pesan yang bisa bakal dapatkan dari film ini? Apa pesannya film ini? Kita buktiin dulu sini nih, kita kan belum sampaikan kan pesannya apa tadi nih. Kita coba kan. Kalau saya nih, dari saya duluan ya. Kalau pesannya saya lihatnya sampai di komen-komen itu banyak yang bilang hati-hati sama cowok Lombok katanya. Wah. Karena kalau udah menyakiti yang setia, dukun bertindak. Itu yang diambil sama orang. Dan itu menakutkan banyak dedara Lombok sekarang. Itu menjadi pesannya kan, harusnya kan tidak kan? Enggak sih. Itu yang saya lihat di TikTok itu banyak. Maksudnya kalau dari saya ini pesannya itu Gimana? ada loh ilmu ini di Lombok. Ya, Bagus kalau dari saya. Kalau masalah dia sakit hati itu kayaknya terlalu berlebihan. Itu yang saya baca, itu yang saya rasakan. Padahal ya harapan saya, sorry ya sekali lagi nih. Harapannya nih, coba ya pas ibunya tahu jadi sihir gitu kan, disebutkan nih sama dukunnya kan, dukun yang kedua. Ya. Ibu ini anjing ibu saya gitu kan. Nah harapan saya nih pas nonton semalam itu ya, pas dari ibunya,
malah ibunya nasihatin gitu. Udah. Ya kan harusnya kan, biar kenapa? Biar pesannya sampaikan gitu. Jangan kamu percaya sama gitu-gitu segala macam. Aku pernah di posisi itu dulu dan aku udah tobat. Itu harapan saya pengen gitu. Iya, ada dia tadi di dialognya. Kan ternyata Iya, tapi kan dia balik yang lagi. ngebunuh bapaknya Ah. si Yogi Faktor sakit hati itu masuk ke minus apa namanya? Sebuah negatif Itu atau kan, positif. Bukan resolusi intinya, bukan Negatif resolusi. kan? Ya, bukan resolusi. Itulah makanya jadi wah ini malah Mati. menguatkan itu. Anti apa sih namanya istilahnya pokoknya itu. antitesa. Jadi menguatkan bahwa wih itulah hati-hati. Balik lagi ke pesan awal, hati-hati sama cewek lombok. Sampai ibunya pun yang udah lama jadi bangkit lagi gara-gara cewek ini gitu kan. Yang harusnya sepikir ketemu ibunya, "Nuh anjing ibunya jadi aduh." Pas dia pulang kan, "Bu, tetuki mau jadi sekenian." Dek karena segala macam dari tahu kan. Udah enggak usah selesai kan. Harusnya harapan saya sih di film itu pas ketemu ibunya, tahu ibunya penyihir, dia mau nyemati apa namanya ceweknya itu dinasihatin sama ibunya gini segala macam. Ntar pas habis itu apa pemeran aktor utamanya tobat, filmnya selesai gitu kan. Ya. Sangat jelas pesan disampaikan. Ini kan dengan seperti ibunya perlu bantu, jadi kayak hati-hati sama cowok nih. Sudah mengatur filmmaker nih. Enggak, bukan mengatur kan saya bilang harapannya kan. Ya. Kan kita ngomongin kan pesan di awal tadi saya sebutkan apa sih pesannya. Makanya itu kan. Tapi ada juga teori di film kalau Apa patahkan ekspektasi penonton. Iya. Hmm. Gitu kan. Eksperimental. Patahkan ekspektasi penonton. Itu juga ada teori dalam film. Jadi tinggal itu berhasil apa tidak aja. Ini berhasil apa tidak ini? Apa? Berhasil atau tidak ini? Ya terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ah, belum selesai Om, tolong. Kita tunggu karya selanjutnya teman-teman. Dadah.